saya dari tadi tuh melihat sosok Tia ya, yang sangat kuat substansinya. Sementara saya banyak mendengar di masyarakat bahwa Gen Z itu sebetulnya lebih suka gimmick dan substansi gitu. Nah menurut Tia sendiri sebetulnya mereka sukanya substansi atau gimmick sih? Menurut aku, kalau aku ngeliat di sosmed ya ada segmen yang peduli dengan gimmick juga, ada segmen yang peduli dengan substansi. Dan ya nggak salah sih, itu pilihan orang gitu, nggak apa ya. Cuman kalau aku lebih merasa bahwa lebih banyak yang sekarang peduli dengan substansi. Dan itu banyak mulai dengan Gen Z juga gitu. Apalagi misalnya belakangan ini kan ada isu Palestina tuh udah mulai rame dan banyak yang sharing-sharing tentang apa sih yang sedang terjadi di sana. Terus gerakan-gerakan yaitu dari anak-anak muda gitu. Waktu sebagai mahasiswa ya, itu lebih cenderung ke anak depan atau anak belakang? Yang duduknya di belakang atau duduk di anak depan itu? Tergantung sih masuk kelasnya jam berapa gitu. Gitu. Jadi tidak berpengaruh pada substansi. Karena dia bukan ordal. Bukan ordal. Dan dia bukan gennya Bang Hensat juga. Iya. Datang belakangan supaya di belakang duduknya kan. Bisa juga. Tapi ada satu yang menarik, cek fakta gitu ya. Anies Baswedan dalam pidatonya kemarin bahwa hukum itu ditekuk gitu ya. Baru kedua Ibu katakan tadi bahwa hukum itu tidak tegak gitu ya. Nah, lalu ada nggak bisa Tia jelaskan kepada kami sebagai cek fakta yang akhir-akhir ini ada nggak perilaku yang tidak tegak hukum atau katakanlah tajam ke atas, tumpul ke atas tajam ke bawah. Sebagai sarjana hukum tentu tidak lepas dari pengamatan kan, ada nggak realitas itu di Indonesia terjadi? Yang paling meresahkan. Paling meresahkan. Ya maksudnya nggak cuma satu kejadian ya. Bisa dua contoh, kasih contoh saja lah. Jadi makin banyak. Ya makin banyak nih. Jadi ada keputusan-keputusan yang menunjukkan bahwa hukum itu diatur kekuasaan. Harusnya kekuasaan itu diatur oleh hukum. Contohnya, mungkin teman-teman tahu sendiri. Cek fakta ini. ada banyak. Misalnya banyak kasus-kasus di mana yang seperti Abah katakan kemarin, ada ibu yang mengalami KDRT. Dia itu melaporkan tapi tidak ditindaklanjuti. Mungkin karena nggak ada ordal. Dan sekarang kan kemarin Abah mempromosikan hotline Paris ya. Nah itu juga pengacara gratis. Jadi gimana walaupun mereka nggak bisa bayar pengacara, harus didampingi dan mendapatkan hak-haknya di mata hukum gitu. Pernah nggak orang lain mendekati Ibu Tia sebagai orang dalam ketika Anies Baswedan jadi gubernur? Paling ini sih kayak waktu itu ada teman-teman yang mau ngadain acara di balai kota gitu. Cuman kalau dari situ aku ya mengarahkan aja, karena mungkin mereka nanya ke aku ya karena mereka nggak tahu mau hubungin siapa gitu. Jadi ya aku arahkan, bisa kontak ke sini. Berarti tetap pada prosesnya gitu ya? Tetap pada prosesnya. Baik, terima kasih. Ini, yuk.